Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata Habib Rizik dan Ibu Megawati mereka bersatu begitu kan ya, mengajukan amicus curiae ya dari Mahkamah Konstitusi begitu. Dan bahkan menurut saya pribadi amicus curiae ini begitu kan ya untuk menentukan bagaimana sikap dari Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Ini ada salah satu berita yang cukup menarik bahwa amicus curiae diterima oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk dari Ibu Megawati dan Habib Rizik ya. Kalau nggak salah ada 16 ya dari beberapa ormas yang kemudian diterima amicus curiae ini di Mahkamah Konstitusi. Dan ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Bahkan di situ begitu ada Ibu Megawati dan Hasto ya. Ada Habib Rizik ya dan FPI di situ. Dan tidak hanya itu begitu. Para ormas-ormas yang lain dan bahkan ya aliansi-aliansi yang lain bersatu mereka karena ada sekitar berapa ratus ya amicus curiae yang kemudian dimasukkan kepada Mahkamah Konstitusi, tapi ada pembatasan di situ begitu. Kalau nggak salah ada 16 apa 14 begitu kan ya yang kemudian diterima mereka. Ini pertanda apa? Pertanda tanda-tanda bahwa amicus curiae ini akan menjadi titik temu ya di situ begitu sebagai bentuk mencari keadilan begitu kan. Bagaimana tidak ketar-ketir ya mereka dari dari 02 begitu kan ya. Prabowo begitu sampai memberikan pernyataan di situ begitu kan. Kalau mereka tidak tidak panik, saya kira tidak mungkin lah begitu kan. Karena begitu banyak begitu yang kemudian mengajukan begitu kan amicus curiae ini begitu, bahkan dibanjiri di Mahkamah Konstitusi begitu. Maka hakim itu didesak berani melawan Jokowi, berani melawan para oligarki, berani melawan orang-orang yang kemudian yang dianggap pengaruh intimidasinya di situ begitu kan ya. Tim hukum Prabowo tim hukum 02 sudah mulai panik di situ begitu. Jadi saya kira ini akan menjadi catatan penting bagi sejarah ya Mahkamah Konstitusi hari ini begitu. Dan ini sejarah baru. Saya kira kalau ini dikabulkan semua, saya kira ini akan menjadi kemenangan di KPU tidak hanya dijadikan patokan saja di situ. Ini 135 purnawirawan TNI Polri ajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan sengketa Pilpres. Bagaimana tidak ketar-ketir kalau di situ begitu kan? Saya kira ya pemikiran dari Megawati dengan Habib Rizik mereka juga sama begitu mencari titik keadilan begitu kan. Saya kira ini akan tidak hanya pengaruh luar biasa kepada siapapun begitu, tapi pengaruh bagaimana mentalitas ya dari seorang para tokoh di situ begitu seperti Habib Rizik dan Ibu Megawati untuk menghadapi tantangan di Mahkamah Konstitusi. Dan kabarnya begitu ada poin-poin penting yang kemudian akan diterima amicus curiae ini begitu kan ya di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya mencari keadilan. Ya, salah satunya mencari keadilan. Bahkan ya demo-demo tadi mendesak ya mereka kepada Mahkamah Konstitusi untuk mencari keadilan. Kalau seperti ini terus, jelas mereka bertentangan dengan undang-undang kita dan bahkan kemajuan bangsa kita. Saya kira akan jauh begitu kan kalau seperti ini terus ya. Maka demokrasi itu ya harus demokrasi yang sejuk, yang adil begitu tanpa ada intervensi, tanpa ada kecurangan-kecurangan yang ada selama ini. Saya kira ini yang akan menjadi acuan penting di di Mahkamah Konstitusi nantinya begitu kan. Karena amicus curiae itu sebagian mereka sudah diterima begitu. Ini amicus curiae ya diterima di MK termasuk dari Megawati dan Habib Rizik. Mari kita baca ya. Hingga Kamis ya 18 April 2024 tercatat sudah 23 pihak mengajukan diri menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam menyerahkan dokumen pendapat terkait perkara sengketa hasil Pilpres 2024 kepada Mahkamah Konstitusi. Dua di antara adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan ex-pimpinan FPI Muhammad Rizik Syihab atau Habib Rizik. Di situ begitu kan sudah jelas bagaimana ya rakyat Indonesia yang kemudian bergerak hari ini untuk mencari titik temu keadilan. Ini sangat-sangat luar biasa di situ begitu. Ada surat yang kemudian Ibu Megawati di situ begitu kan ya, suratnya begini.
Rakyat Indonesia ya yang tercinta, ya kalau saya baca ini, rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ya ketuk palu Mahkamah Konstitusi ya bukan merupakan palu kodam melainkan ya palu emas ya, seperti kata Ibu Kartini katanya ya. Bahkan ya habis gelap terbitlah terang. Sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat ya terus menerus oleh penerima bangsa, oleh generasi bangsa ya kami ya Rabbal Alamin. Bangsa Indonesia, amin amin ya Rabbal Alamin ya, Megawati Soekarno Putri. Jadi artinya dengan adanya seperti ini saya kira akan menjadi tantangan kepada Mahkamah Konstitusi begitu kan. Apakah nanti harus ada bukti yang akurat ya, harus ada bukti nyata di situ, padahal dengan kebijakan-kebijakan bansos sana sini sudah memperlihatkan sesuai dengan undang-undang kita begitu kan ya. Kebijakan yang kemudian seolah-olah bansos itu aja malah dinaikkan di situ begitu. Dan itu yang kemudian bertentangan juga salah satunya. Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan jumlah pihak yang mengajukan diri menjadi amicus curiae kemungkinan akan terus bertambah hingga majelis hakim tuntas menggelar rapat permusyawaratan hakim ya RPH pembuatan putusan pada 21 April 2024. Menurutnya, kali ini pertama amicus curiae muncul dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Bahkan salah satunya mereka memastikan ke Sekretariat MK menyerahkan semua dokumen pendapat ya sahabat pengadilan itu kepada majelis hakim yang mengadili perkara sengketa Pilpres 2024. Amicus curiae atau sahabat pengadilan dari perorangan, dari kelompok, dari lembaga, dari kampus semuanya kita serahkan kepada majelis hakim konstitusi. Bahkan ini sudah disiapkan di situ begitu kan. Sudah disampaikan. Ternyata ada Habib Rizik juga, ada Ibu Megawati dan Hasto yang kemudian mengajukan amicus curiae di situ begitu. Saya kira ini akan menjadi tantangan besar begitu kan ya kepada Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Artinya kalau Mahkamah Konstitusi kemudian hari mereka tidak jujur dan tidak adil, pasti masyarakat akan tahu di situ begitu ya. Jangan kemudian jabatan itu hanya sementara loh begitu kan. Jadi kalau kita ya saling mengingatkan satu sama lain dalam artian bahwa apakah nantinya begitu kan ya, kalau memang ini tidak diputuskan ya, misalnya ditolak atau dikabulkan begitu, itu punya pengaruh luar biasa kepada demokrasi kita. Ditolak ya, apalagi ditolak, wah ini punya pengaruh luar biasa, bisa saja akan terjadi chaos di mana-mana. Saya kira semoga tidak terjadi begitu kan. Begitu banyak masyarakat yang kemudian hari ini menuntut keadilan dari Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.